Oke, perkenalkan nama saya Mario Crisanto di sini dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Pada saat ini saya akan menjelaskan dua bagian. Yang pertama itu asumsi periode waktu, dan yang kedua basis akrual dalam akuntansi. Masuk pada asumsi periode waktu. Para akuntan membagi masa ekonomis perusahaan menjadi periode waktu yang artifisial, yang biasa disebut ini asumsi periode waktu. Periode waktunya itu bisa dihitung 1 bulan, 3 bulan, dan bahkan 1 tahun. Asumsi periode waktu juga disebut dengan asumsi periodisitas, tahun fiskal dan kalender. Yang pertama, periode waktu bulanan dan tribulanan disebut dengan periode interim. Kedua, kebanyakan perusahaan besar harus menyiapkan baik laporan keuangan tribulanan maupun tahunan. Yang ketiga, periode waktu akuntansi yang lamanya 1 tahun disebut dengan tahun fiskal. Masuk pada basis akrual dan kas dalam akuntansi. Akuntan basis akrual adalah yang dalam periode saat peristiwa terjadi. Yang kedua, mengakui pendapatan saat mereka benar-benar telah memberikan jasa, bukan saat mereka menerima kas. Yang ketiga, mengakui beban saat terjadinya, bukan saat dibayarkan. Akuntan basis kas adalah yang pertama, mencatat pendapatan saat mereka menerima kas. Yang kedua, mereka mencatat beban saat membayarkan kas. Dan yang ketiga, akuntansi basis kas tidak sesuai dengan International Financial Reporting Standard atau biasa disingkat IFRS. Ini sekedar penjelasan materi saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Perkenalkan, nama saya Felix Andika, Prodi Akuntansi Perpajakan. Saya akan menjelaskan tentang alasan menyesuaikan ayat jurnal dan jenis-jenis ayat jurnal. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ayat jurnal. Ayat jurnal penyesuaian adalah suatu jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Alasan untuk menyesuaikan ayat jurnal adalah untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan yang ada sehingga mencerminkan keadaan aktiva, utang modal, pendapatan, dan biaya sebenarnya. Jadi pengertian jurnal penyesuaian di atas tentunya menimbulkan pertanyaan, saldo apa saja yang perlu disesuaikan? Nah, saldo yang perlu disesuaikan tentunya adalah saldo hasil transaksi yang memerlukan ayat jurnal penyesuaian. Itu antara lain penyesuaian penyusutan aktiva tetap, penyesuaian dibayar di muka, penyesuaian pemakaian perlengkapan, penyesuaian pendapatan dibayar di muka, penyesuaian biaya yang masih dibayar, dan pendapatan yang akan diterima. Saldo dalam neraca saldo biasanya memerlukan penyesuaian untuk mengakui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, piutang pendapatan, yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dicatat. Yang kedua, utang biaya, yaitu biaya yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dicatat. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan yang sudah diterima tetapi sebenarnya merupakan pendapatan untuk periode yang akan datang. Yang keempat, biaya dibayar di muka, yaitu biaya yang sudah dibayar tetapi sebenarnya harus dibebankan pada periode yang akan datang. Yang kelima, kerugian piutang,
taksiran kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tak tertagih. 6. Depresiasi atau penyusutan. Penyusutan aktiva tetap yang harus dibebankan pada suatu periode akuntansi. Yang terakhir, biaya pemakaian perlengkapan, yaitu bagian dari harga beli perlengkapan yang telah dikonsumsi selama periode akuntansi. Hal tersebut di atas perlu dilakukan karena tujuan pembuatan jurnal penyesuaian adalah supaya pada akhir periode akun real, yaitu harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Tujuan lain agar akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Saya akan melanjutkan penjelasan saya. Penjelasan yang kedua adalah jenis-jenis ayat jurnal penyesuaian. Pertama-tama, saya akan membahas tentang dasar-dasar ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian, adjusting entries, menjamin bahwa prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan beban diikuti. Ayat jurnal penyesuaian diperlukan karena neraca saldo yang pertama kali menggabungkan seluruh data transaksi mungkin tidak berisikan data yang terbaru dan terlengkap. Ayat jurnal penyesuaian diperlukan setiap kali perusahaan menyusun laporan keuangan. Setiap ayat jurnal penyesuaian akan terdiri dari satu akun laporan laba rugi dan satu akun laporan posisi keuangan. Kita masuk ke jenis-jenis ayat jurnal penyesuaian. Deferral, beban dibayar di muka, beban yang sudah dibayarkan tetapi belum digunakan atau dikonsumsi. Pendapatan diterima di muka, kas sudah diterima tetapi jasa belum dikerjakan. Akrual, pendapatan yang harus diterima, pendapatan jasa yang telah dikerjakan tetapi kasnya belum diterima atau belum dicatat. Beban yang harus dibayar, beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayarkan atau belum dicatat. Neraca saldo, setiap akun dianalisis untuk menentukan apakah akun tersebut sudah lengkap dan berisikan saldo yang mutakhir atau terbaru untuk keperluan laporan keuangan. Beginilah ilustrasi neraca saldo. Dan inilah akhir dari jumpa kita. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Desi Linggallo dari Prodi Akuntansi akan menjelaskan materi tentang penyusunan ayat jurnal penyesuaian untuk deferral dan penyusunan ayat jurnal penyesuaian untuk deaktual. Yang pertama, ayat jurnal untuk deferral. Deferral berarti menunda atau menangguhkan. Deferral adalah biaya atau pendapatan yang diakui pada suatu tanggal di kemudian hari, bukan pada saat kas berpindah pertama kalinya. Ada dua jenis deferral, yaitu beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Yang pertama, beban dibayar di muka. Saat beban dibayar di muka, akun aset meningkat di debit untuk memperlihatkan jasa atau manfaat yang akan diterima perusahaan di masa depan. Contoh pembayaran dibayar di muka umumnya adalah asuransi, perlengkapan, iklan, dan sewa. Perusahaan melakukan pembayaran di muka saat membeli bangunan dan peralatan. Sebelum penyesuaian, aset-aset akan memiliki saldo yang lebih saji dan saldo dari beban-beban yang kurang saji. Oleh karena itu,
seperti diperlihatkan dalam ilustrasi 34. Ayat jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka menghasilkan kenaikan di debit pada akun beban dan penurunan di kredit pada akun aset. Perlengkapan. Pembelian perlengkapan seperti kertas dan amplop menghasilkan kenaikan di debit pada akun aset selama periode akuntansi. Perusahaan menggunakan perlengkapan daripada mencatat beban perlengkapan saat perlengkapan digunakan. Perusahaan mengakui beban perlengkapan pada akhir periode akuntansi. Ilustrasi. Pointer Advancing Agency membeli perlengkapan seharga 2.500 pada 5 Oktober. Pointer mencatat pembelian dengan meningkatkan atau mendebit sebuah aset, yaitu perlengkapan. Akun perlengkapan memperlihatkan saldo sebesar 2.500 pada neraca saldo 31 Oktober. Perhitungan atas perlengkapan pada 31 Oktober memperlihatkan bahwa perlengkapan yang tersisa bernilai 1.000. Jadi transaksi yang terjadi pada tanggal 31 Oktober adalah beban perlengkapan bertambah di debit seharga 1.500 dan perlengkapan berkurang di kredit seharga 1.500. Penyesuaian atas perlengkapan. Analisis dasar. Beban perlengkapan meningkat sebesar 1.500 dan aset berupa perlengkapan turun sebesar 1.500. Analisis persamaan. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Perlengkapannya 1.500 dan beban perlengkapannya 1.500 juga. Analisis debit kredit. Beban yang bertambah di debit beban perlengkapannya 1.500. Aset yang berkurang di kredit perlengkapannya 1.500 juga. Ayat jurnalnya pada tanggal 31 Oktober beban perlengkapan bertambah di debit 1.500 dan perlengkapannya berkurang di kredit 1.500. Jadi pemindahan pada yang terjadi pada perlengkapan adalah pada tanggal 5 Oktober 2.500 dan pada tanggal 31 Oktober penyusutannya 1.500. Jadi saldo pada tanggal 31 Oktober adalah tersisa 1.000. Beban perlengkapan Oktober tanggal 31 penyusutannya 1.500 dan saldonya juga 1.500. Asuransi. Perusahaan membeli asuransi untuk melindungi mereka dari kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, curian, dan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diperkirakan. Asuransi harus dibayar di awal atau di muka seringkali lebih dari 1 tahun. Biaya dari asuransi atau premi yang dibayarkan di muka dicatat sebagai kenaikan di debit dalam akun aset, yaitu akun asuransi dibayar di muka. Ilustrasi pada tanggal 4 Oktober. Pioneer Advertising membayar premi asuransi kebakaran yang berlaku 1 tahun sebesar 600. Masa pertanggungan dimulai pada 1 Oktober. Pioneer mencatat pembayaran tersebut dengan meningkatkan atau mendebit asuransi dibayar di muka. Akun ini memperlihatkan saldo sebesar 600 dalam neraca saldo 31 Oktober. Asuransi sebesar 50
atau 600 bagi 12 habis setiap bulannya. Transaksinya, beban asuransi bertambah di debit 50 dan asuransi dibayar di muka berkurang di kredit sebesar 50. Penyusutan. Perusahaan umumnya memiliki beragam aset yang memiliki masa umur yang panjang, seperti bangunan, peralatan, dan kendaraan bermotor. Penyusunan mengalokasikan biaya sebuah aset ke periode-periode di mana aset digunakan. Penyusutan tidak mencoba untuk melaporkan perubahan dalam nilai aset yang sebenarnya. Ilustrasi untuk pioneer advertising. Asumsikan bahwa penyusutan atas peralatan adalah 480 per tahun atau 40 per bulan. Transaksinya, beban penyusutan bertambah senilai 40 dan akumulasi penyusutannya berkurang sebesar 40. Akumulasi penyusutan disebut dengan akun kontrak dari aset. Penyajian dalam laporan. Akumulasi penyusutan peralatan adalah akun lawan dari aset. Akun akumulasi penyusutan peralatan mengurangi peralatan pada laporan posisi keuangan. Saldo normal dari akun lawan dari aset adalah kredit. Secara teoritis, cara lain dari penggunaan akun lawan dari aset adalah dengan menurunkan kredit akun aset sebesar jumlah penyusutan setiap periode. Dan yang ketiga, nilai buku adalah selisih antara biaya dari aset yang dapat disusutkan dan akumulasi penyusutan yang terkait. Pendapatan diterima di muka.
Pendapatan diterima di muka berlawanan dengan beban deteritus di muka. Sesungguhnya pendapatan diterima di muka pada pembukuan sebuah perusahaan kemungkinan merupakan beban dibayar di muka pada pembukuan sebuah perusahaan yang telah melakukan pembayaran di muka. Menerima kas yang dicatat sebagai likuiditas karena perpajakan pekerjaan saja belum dilaksanakan. Contohnya, pendapatan diterima di muka yang umum adalah sewa tiket maskapai penerbangan, berlangganan majalah, simpanan pelanggan. Pendapatan diterima di muka. Ayat jurnal penyesuaian dibuat untuk mencatat pendapatan atas jasa yang dilaksanakan selama periode akuntansi dan memperlihatkan liabilitas yang tersisa pada akhir periode akuntansi. Ayat jurnal penyesuaian untuk mendapat pendapatan diterima di muka menghasilkan penurunan atau debit untuk akun liabilitas dan meningkatkan kredit akun pendapatan. Pendapatan diterima di muka, ilustrasinya Pioneer Advancing menerima 1.200 pada Oktober dari R. Knox untuk jasa iklan yang diperkirakan akan diselesaikan pada tanggal 31 Desember. Pioneer mengkredit pembayaran pendapatan jasa diterima di muka, dan akun liabilitas memperlihatkan saldo sebesar 1.200 pada neraca saldo 31 Oktober. Dari evaluasi atas jasa yang dilaksanakan oleh Pioneer untuk Knox selama Oktober, Pioneer menentukan pendapatan yang harus diakui di Oktober sebesar 400. Jadi transaksinya yaitu pendapatan jasa diterima di muka bertambah 400 dan pendapatan jasa juga bertambah di kredit sebesar 400. Akuntansi untuk pendapatan diterima di muka. Contohnya, sewa berlangganan majalah, simpanan pelanggaran untuk jasa di masa depan. Alasan untuk penyesuaian pendapatan diterima di muka yang dicatat dalam akun liabilitas secara diakui sebagai pendapatan atas jasa yang dilaksanakan.
akun sebelum penyesuaian, liabilitas lebih saji, pendapatan kurang saji. Ayat jurnal penyesuaian, liabilitas kurang pendapatan. Pendapatan yang ayat jurnal penyesuaian untuk akrual. Kategori kedua dari ayat jurnal penyesuaian adalah akrual. Sebelum penyesuaian akrual, akun pendapatan atau dan akun aset yang berkait atau akun beban dan akun liabilitas yang terkait memiliki saldo yang lebih rendah. Oleh karena itu, ayat jurnal penyesuaian untuk akrual akan meningkatkan baik akun yang ada pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Akrual dapat dibuat untuk mencatat pendapatan atas jasa yang telah dikerjakan dan beban yang telah dikeluarkan. Pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan atas jasa yang telah dikerjakan tetapi belum dicatat pada tanggal laporan adalah pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima dapat diakumulasikan dengan berlalunya waktu, seperti pada pendapatan bunga. Pendapatan yang masih harus diterima belum tercatat karena pendapatan bunga tidak melibatkan transaksi harian. Contoh pendapatan yang masih harus diterima yang umumnya adalah bunga, jasa yang telah dikerjakan, dan sewa. Pendapatan yang masih harus diterima. Ayat jurnal penyesuaian mencatat piutang yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan dan pendapatan untuk jasa yang telah diselesaikan selama periode tersebut. Sebelum penyesuaian, baik aset maupun pendapatan nilainya lebih rendah, seperti yang diperhatikan dalam ilustrasi 3.13. Ayat jurnal penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus diterima menghasilkan kenaikan atau debit untuk akun aset dan kenaikan kredit untuk akun pendapatan. Ilustrasi. Di Oktober, Pioneer Advertising Agency mengakui jasa iklan senilai 200 yang telah diselesaikan, tetapi belum ditagihkan ke pelanggan. Karena jasa tersebut belum ditagihkan, maka belum dicatat.
Transaksinya pada tanggal 31 Oktober, piutang usaha di debit 200, pendapatan jasa di kredit 200. Pada 10 November, Pioner menerima kas sebesar 200 untuk jasa yang diselesaikan. Jadi transaksinya yang terjadi pada 10 November adalah kas di debit 200 piutang usaha. Akuntansi untuk pendapatan yang harus diterima. Contohnya, bunga, sewa, jasa yang sudah diselesaikan tetap belum ditagih. Alasan untuk penyesuaiannya, jasa yang telah diselesaikan tetap belum dicatat. Akun sebelum penyesuaian, aset kurang saji, pendapatan kurang saji. Air jurnal penyesuaiannya, aset kurang pendapatan. Air jurnal penyesuaian mencatat piutang yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan dan pendapatan untuk jasa yang telah diselesaikan selama periode tersebut. Sebelum penyesuaian baik aset maupun pendapatan nilainya lebih rendah, seperti diperhatikan dalam ilustrasi 3.13. 3.16. Air jurnal penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar menghasilkan kenaikan di debit pada akun beban dan kenaikan di kredit pada akun liabilitas. Bunga yang masih harus dibayar. Pioneer Advancing mengeluarkan wesel bayar waktu jatuh temponya 3 bulan senilai 5.000 pada 1 Oktober. Wesel tersebut mengharuskan Pioneer untuk membayarkan bunga pada tingkat suku bunga tahunan 12%. Jumlah bunga yang dicatat ditentukan oleh 3 faktor. 1. Nilai pokok dari wesel bayar. 2. Tingkat suku bunga yang selalu dinyatakan dalam tingkat suku bunga tahunan. Dan 3. Lamanya wesel tersebut beredar. Untuk Pioneer, total bunga yang jatuh tempo atas wesel bayar senilai 5.000 pada tanggal jatuh tempo 3 bulan mendatang adalah 150 dalam kurung 500 kali 12% kali 3/12 atau 50 per bulan. Ilustrasi 3.17 memperlihatkan formula untuk menghitung harga dan
penerapannya ke Pioneer untuk bulan Oktober. Gaji dan upah yang masih harus dibayar. Perusahaan membayar beberapa jenis beban seperti gaji dan upah karyawan setelah karyawan bekerja. Ilustrasi, Pioneer membayar gaji dan upah pada 26 Oktober untuk karyawan atas 2 minggu pertama kerja. Pembayaran gaji berikutnya tidak akan terjadi sampai 9 November. Para karyawan menerima total gaji dan upah sebesar 2.000 untuk 5 hari kerja dalam seminggu atau 400 per hari. Oleh karena itu, gaji dan upah yang masih harus dibayar pada 31 Oktober adalah 1.200 atau 400 kali 3. Oke, terima kasih. Sekian atas penjelasan saya tentang materi penyusunan ayat jurnal penyesuaian untuk deferral dan penyusunan ayat jurnal penyesuaian untuk aktual. Baik, perkenalkan, nama saya Margareta Restukalaikan dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Ingin menjelaskan tujuan pembelajaran yang ketujuh, yaitu menjelaskan sifat dan tujuan dari neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian merupakan saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan suatu usaha. Neraca saldo setelah penyesuaian dibuat setelah perusahaan menjurnal dan memindah bukukan ayat jurnal penyesuaian. Kegunaan dari neraca saldo setelah penyesuaian adalah untuk membuktikan kesamaan dari total saldo debit dan total saldo kredit dalam buku besar setelah seluruh penyesuaian. Basis utama dari neraca saldo setelah penyesuaian adalah untuk penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun secara langsung dari neraca saldo setelah penyesuaian. Dibagi atas 3. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan saldo laba, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Perlakuan alternatif atas beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka dibagi atas 2. Yang pertama, saat perusahaan membayarkan beban di muka, perusahaan mendebit jumlah yang dibayarkan pada akun beban. Yang kedua atau yang terakhir, saat perusahaan menerima pembayaran untuk pekerjaan jasa yang dilakukan di kemudian hari, perusahaan mengkredit jumlah yang diterima pada akun pendapatan. Beban dibayar di muka. Perusahaan dapat memilih untuk mendebit atau meningkatkan akun beban, bukan akun aset. Perusahaan dapat mengkreditkan atau meningkatkan akun pendapatan jasa saat mereka menerima kas untuk pekerjaan jasa yang akan dikerjakan di kemudian hari. Meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitas dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama dapat dibandingkan, yang kedua konsistensi, yang ketiga dapat diverifikasi, dan yang keempat dapat tepat waktu, dan yang kelima atau yang terakhir dapat dipahami. Prinsip-prinsip dalam pelaporan keuangan. Prinsip-prinsip dalam pelaporan keuangan dibagi atas 4. Yang pertama, prinsip pengukuran.
Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Yang ketiga, prinsip pengakuan beban. Dan yang keempat atau yang terakhir, prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengukuran sendiri dibagi atas dua. Yang pertama, prinsip biaya historis. Yang terakhir atau yang kedua, prinsip nilai wajar. Kendala dalam pelaporan keuangan. Penyusun standar akuntansi memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk menyediakan informasi terhadap manfaat yang akan diperoleh para pengguna laporan keuangan dari memiliki informasi yang disediakan tersebut. Oke, terima kasih. Sekian atas penjelasan saya tentang materi sifat dan tujuan dari neraca saldo setelah penyesuaian. Baik, perkenalkan, nama saya Margareta Restu Palayukan dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Ingin menjelaskan tujuan pembelajaran yang ketujuh, yaitu menjelaskan sifat dan tujuan dari neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian merupakan saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan suatu usaha. Neraca saldo setelah penyesuaian dibuat setelah perusahaan menjurnal dan memindah bukukan ayat jurnal penyesuaian. Kegunaan dari neraca saldo setelah penyesuaian adalah untuk membuktikan kesamaan dari total saldo debit dan total saldo kredit dalam buku besar setelah seluruh penyesuaian. Basis utama dari neraca saldo setelah penyesuaian adalah untuk penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun secara langsung dari neraca saldo setelah penyesuaian. Dibagi atas tiga. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan saldo laba. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Perlakuan alternatif atas beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka dibagi atas dua. Yang pertama, saat perusahaan membayarkan beban di muka, perusahaan mendebit jumlah yang dibayarkan pada akun beban. Yang kedua atau yang terakhir, saat perusahaan menerima pembayaran untuk pekerjaan jasa yang dilakukan di kemudian hari, perusahaan mengkredit jumlah yang diterima pada akun pendapatan. Beban dibayar di muka. Perusahaan dapat memilih untuk mendebit atau meningkatkan akun beban, bukan akun aset. Perusahaan dapat mengkreditkan atau meningkatkan akun pendapatan jasa saat mereka menerima kas untuk pekerjaan jasa yang akan dikerjakan di kemudian hari. Meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitas dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama dapat dibandingkan, yang kedua konsistensi, yang ketiga dapat diverifikasi, dan yang keempat dapat tepat waktu, dan yang kelima atau yang terakhir dapat dipahami. Prinsip-prinsip dalam pelaporan keuangan. Prinsip-prinsip dalam pelaporan keuangan dibagi atas 4. Yang pertama, prinsip pengukuran. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Yang ketiga, prinsip pengakuan beban. Dan yang keempat atau yang terakhir, prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengukuran sendiri dibagi atas 2. Yang pertama, prinsip biaya historis. Yang terakhir atau yang kedua, prinsip nilai wajar. Kendala dalam pelaporan keuangan. Penyusun standar akuntansi memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk menyediakan informasi terhadap manfaat yang akan diperoleh para pengguna laporan keuangan dari memiliki informasi yang disediakan tersebut. Oke, terima kasih. Sekian atas penjelasan saya tentang materi sifat dan tujuan dari neraca saldo setelah penyesuaian.